besar tuh batasnya langit bang. Kalau mau mewah batasnya langit. Nah, kenapa Indonesia? Pertama kita no debat lah. Ikan cana itu kan emang populer. Halo guys, welcome back to Java Pet and Company. Gua hari ini dikelilingi oleh superstar di dalam dunia mereka sendiri. For the first time Bang Gio datang ke Jakarta dan Bang Gio di sini. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama Bang Niko. Ini suara aman nih? Suara harusnya aman. Harusnya aman. Harusnya aman. Oke. Nah, ini mumpung banget datang ke sini, gua pengen bikin konten sekali lagi karena kita lagi mau bikin tank Predator. Waktu itu pas jadi lagi kita ngobrol-ngobrol, gue udah bilang Bang nih kayaknya mau bikin tank Predator nih. Nah, cuman kan kadang-kadang di tank Predator itu kan lingkupnya banyak banget. Nah, di belakang kita nanti kan akan kita rubah jadi 3x1 nih dalam waktu dekat banget nih. Nah, gue mau tanya-tanya ke Bang Gio, menurut Bang Gio tuh tipe konten apa sih yang sebenarnya unik dan kira-kira bisa kita gunakan di kita? Nah ini kalau versi gue Bang ya. Jadi kalau kita ngomong besar tuh batasnya langit bang. Kalau mau mewah batasnya langit. Tapi unik itu nggak semua orang bisa. Nah kalau kita lihat kan sekarang ini belakangan ini kan emang yang populer itu kan kalau ikan predator identiknya ikan-ikan Amazon. Kayak gue juga Amazon gitu kan mayoritas. Cuma belum terlalu banyak, gue nggak bilang nggak ada ya, belum terlalu banyak yang berfokus ke konten Indonesia. Nah, kenapa Indonesia? Pertama kita no debat lah. Ikan cana itu kan emang populer, itu satu hal. Kedua arwana juga populer, ya kan? Di ikan itu sendiri emang stabil, karena juga pendatang baru yang emang luar biasa. Nah, jadi kalau tadi ada sedikit ngomong kan, ini ikannya mau isi apa sih? Bagusnya gitu kan. Kalau saran gua jangan ikan Amazon lagi. Karena udah terlalu ya biasa lah tanda kutip ya. Suntuk ya. Suntuk. Nah, sedangkan ikan-ikan Indonesia ini seperti cana, lu bisa gabung dengan konten arwana. Tinggal komposisinya entah lebih banyak arwana atau cana, gue nggak tahu. Nanti mungkin Bang Fajar bisa lebih ngasih komen mengenai cana ya. Tapi kalau arwana kan yang kita udah sama-sama belajar, sama-sama tahu, biasanya 5-7 ekor masih bisa lah. Walaupun ada agak compel-compel dikit, tapi masih bisa lah. Kan seperti itu ya, arwana. Jadi di situ ikan atasnya arwana, entah mau super red atau apa, terserah Bang Niko. Nah, untuk ikan dasar kita bisa mainkan sejenis botia untuk mengacak-ngacak pasir supaya tidak ada yang kotoran mengendap. Nah, kita tetap perlu ikan dasar. Nah, jadi menurut gua di situ karena botia juga cukup menarik. Di luar itu ikan populer loh. Ini karena Indonesia aja kita anggap setengah mata. Luar itu luar biasa. Primadona ikan botia itu. Nah, alternatif lain untuk filler ya mungkin bisa sili api, cari mungkin yang albino atau apa kan ada juga kalau gua nggak salah. Unik ya. Jadi yang agak unik, jangan sili api yang biasa mungkin ya kan, sili api yang agak kuning atau apa. Jadi di sini punya khas sendiri. Nah, karena lu kan di situ udah ada hiu, full air laut, predator air laut. Di sini predator Indonesia. Ya karena lu mau nyari ikan predator Amazon, ujung-ujungnya lu nyari ikan monster bos. Gede-gedean, mereka kecil ya. Jadi secara nggak langsung lu sebagai influencer, lu mengajarkan hal yang nggak benar. Enggak, gue jujur-jujuran aja. Lu tank lu segini, tapi lu ngajarin orang, lu melihara ikan monster yang lu nggak punya tempat. Iya. Secara etika, lu dilihat orang bos. Iya. Itu nggak benar. Nah, kecuali lu nggak punya, ini ngerti nggak lu sendiri aja, terserah lu lah. Tapi kan lu dilihat orang. Ada orang nih tiba-tiba datang mau lihat, oh ternyata nih kok tank segini bisa marahin. Kan dia nggak
tahu lu ke depannya ternyata mau lu jual, belum ngasih orang kan dia nggak tahu. Yang dia lihat Niko melihara itu, gue mau melihara itu di tank syukuran dia. Terus secara nggak langsung lu mengajarkan orang hal yang salah. Nah tapi kalau modelnya kayak Arwana, kita tahu dia mungkin maksimum size 70 cm. Tank lu lebarnya 1 meter udah enak dia manuver. Cana 70-80 cm, 80 cm ya Bang Fajar ya? 70. Dan dia manuvernya juga enak, botinya juga nggak gede. Jadi lu mengajarkan orang, apalagi tamu datang ke sini, lu melihara ikan ini emang ini tempat yang layak seperti ini. Jadi lu mengajarkan orang tidak hanya segi filtrasi dan lain-lain, tapi nggak cuma jualan lah ya. Nah, ini lu punya tank segini, inilah yang cocok. Dan kalau untuk predator ya sekali lagi kan Indonesia unik gitu. Jadi di situ mungkin nanti banyak yang bisa mengeksplor lagi. Oh yang ikan dasarnya mungkin ini, tapi mungkin lu carinya mungkin ya yang albinonya. Jadi ada nilai yang lebih lah ya. Lebih contoh. Lu dibikin gembel. Enggak kan kita mencari yang unik Bang. Lu bilang unik itu mahal ya Bang. Gak semua orang bisa gitu. Nah di sini kan juga lu mungkin sekarang yang gue perhatiin pemain atau penghobikan predator udah mulai jenuh juga dengan tank polosan. Jadi di sini lu bisa kasih sedikit akhir dekorasi tanpa mengganggu ekosistemnya mereka lah. Ya mungkin agak di pojok-pojok, yang penting ada gitu. Kasih tanaman sedikit. Nah itu ngomongin mengenai hardscape, kan banyak di luar itu banyak orang nggak mengerti. Jadi gini, hardscape di Indonesia kan larinya banyak kan ke art ya. Nah banyak juga kan yang salah mengerti bahwa hardscape itu kalau too much sebenarnya kan mengganggu kondisi ikan ya sebenarnya banyak nggak tahu, apalagi tipikal predator yang bisa bergerak tiba-tiba, kaget juga dia, sentakannya juga cepat. Nah kan sering robek loh. Nah menurut lu kalau hardscape sendiri itu bagusnya tuh hanya di belakang kah atau di center kah? Itu menurut lu kayak gimana? Ini pribadi gue ya. Pribadi gue hardscape itu kalau untuk ikan predator, jadi kita pertama harus tahu dulu nih utamanya di ikan atau di hardscape. Kalau emang kita predator berarti utamanya di ikan, hardscape pemanis. Menurut gue pribadi hardscape bagus di belakang. Jadi dia emang dan numpuk aja di belakang. Di bagian tengah dia nggak ada apa sih obstacle, nggak ada polisi tidur, nggak ada tiang palang tiba-tiba gitu kan. Dia puas, tapi secara mata kita melihat ada dekorasi nih, entah lu taruh di belakang aja atau di satu pojok aja gitu. Nanti tinggal pengalaman gua posisi lu memberi makan. Jadi nanti saat lu mendesain hardscape, lu juga harus bilang ke siapapun desainernya, ini loh di sini gua mau ngasih makan. Jadi di bagian tertentu, contoh nih, gua mau ngasih makan di sini Bang, sebelah kanan. Jadi di sini udah bisa dibilang sangat minim hardscape. Jadi lu ngasih makan di sini aja, sehingga kotorannya atau makanannya nggak nyelip-nyelip ke sana. Kalau gue mau ngasih makannya di tengah, jadi atau gimana gitu. Intinya lu harus tahu, lu ngasih makan di mana, sehingga di area itu cenderung kosong tanda kutip. Nah, jadi mungkin hardscape-nya berat di sana, berat di mana gitu. Nah untuk ngomong filtrasi sendiri, semua filtrasi kan beda-beda. Selalu ada, kita nggak usah ngomong tipe filter, tapi yang kita ingin tahu adalah lebih bagus mana sih, overflow atas atau bottom drain? Sekarang kita ngomong kondisi akuarium di atas, filter di bawah. Ya. Jadi kalau modelnya bottom drain di bawah, lu berarti harus ada overflow di luar. Pemipaan lu bakal berantakan di sana karena lu harus tarik dulu dia untuk settingan ketinggian air. Lu nggak bisa langsung jeblos ke bawah kan, mati lampu lu ya kan, berarti kan alternatif lain lu harus pakai pipa overflow di dalam, kan jelek dong. Paham maksud gua Bang? Bang. Misalnya nih tank lu nih, lu pakai sistem overflow, kalau di dalam kan lu harus pakai pipa. Untuk dia ini baffle-nya kan, pas mati lampu ya berhenti di situ. Kalau pakai bottom drain bisa, tapi lo harus tarik pipa di sana, terus lo naikin dulu. Jadi baru turun. Biar nggak balik lah ya. Ya, paham maksud gua kan? Nah, bisa lo pakai bottom drain. Tapi menurut lo sendiri efektif di mana sebenarnya? Menurut gua pribadi,
Kan lu tank lu gede tuh, lu ada punya dua sisi kan? Gua ada tarikan atas, Ada skimmer, ada tarikan bawah, balon drain. Nah, perbedaannya, gua itu jatuhnya internal sambang. tariknya belakang. Iya, tank gua dan filter sama. Ya. Jadi gua nggak ada mikirin saat mati lampu kayak gimana, karena dia akan nge-balance sendiri. Iya. Karena untuk tank ukuran segitu, selisih 1 senti aja saat mati lampu itu udah sekian ribu liter. Betul. Yang ya. harus gua hitung berapa luberannya saat mati lampu. Iya. Iya, jadi itu menurut gua terlalu PR. Kalau Iya. gua sistemnya tank ini terus gua gali di bawah untuk filter. Kalau ini kan filter di bawah. Iya. Menurut gua tetap standar akuarium. Overflow atas berarti ya. Betul. Oke. Tinggal di bawah, pengalaman gua pribadi itu memanfaatkan ikan bawah untuk menggeser Makanannya. kotoran. Sisa-sisa ya. Tinggal nanti alternatif lain kalau lu rasa kotorannya terlalu ngeribetin, lu bisa pakai top filter. Top filter di mana isinya mungkin hanya water polyser bang. Kalau lu mau ngasih media silakan. Oke. Di mana nanti dari ketinggian pasir ke pompa sekitar 10-15 cm bang. Jadi di dalam itu tetap harus ada. Ada satu pompa. Oke. Tapi gimana pandai-pandai lo ngumpetin mungkin di bawah di balik hardscape atau gimana? Oke. Jadi ada satu pompa, idealnya 10-15 cm dari itu. Itu sekedar untuk ke top filter. Itu untuk membantu kotoran yang di bawah tergeser terus tangkap sama dia Buang ke atas. buang ke atas. Oh, jadi tetap menurut lu juga bagusnya combo antara Combo. atas bawah. Betul. Jadi bisa dibilang ini yang udah pernah gua terapin di bawah ini pabrik biomedia gua, Oke. pabrik nitrifikasi gua. Di atas itu water polyser gua. Di atas buat ya banyakkan mekanikalnya lah ya. Mechanical aja udah. Iya. Buat clean up aja. Clean. Untuk ekosistem inilah pabrik nitrifikasi gua di sump gua, settingan gua. Karena kalau lu ngandelin dengan buffle sump kayak biasa, terlalu jauh kotoran sampai bisa kesedot di atas. Oke. Ya kan bisa tinggi lu berapa? 1 meter. 1 meter. Dari 1 meter ke sini lu harus punya sentakan atau dorongan yang kuat supaya kotoran itu akhirnya bisa ketangkap di atas. Di atas. Ya kan? Iya. Jadi ya lu pakai pompa, entah lu umpetin di belakang, entah berapa titik, 2 pompa, mungkin atau 3, I don't know. You decide nanti Iya. tembak ke atas ke top filter, di mana top filter itu hanya polyser doang. Oke. Kalau misalnya gua siapin pompa kayak di koki nih. Di koki itu gua siapin sebenarnya di koki itu ada 2 pompa, bro. Satu itu kan masuk dari atas. Oke. Satu tuh gua buang dari bawah. Oke. Menurut lu make sense nggak? Satu tembak bawah, satu tembak atas. Sebenarnya lu bisa main arus bang. Di mega tank gua itu gua semua gimana caranya kalau kotoran itu tersedot dan akhirnya tersedot itu main di arus bang. Pemainan arus itu sangat penting. Contoh nih, lu kan kaca di sini. Iya. Kalau pompa lu taruh di belakang situ, di tembok belakang, berarti arus lu ke depan nembak ke kaca supaya arusnya begini. Kotorannya akhirnya kedorong ke arah pompa. Oh, You see what I mean? aja. Ya. Mengarahkan, dan di situ ada ikan yang ngebantu. Kalau mega tank gua dari tembok belakang itu gua tembak ke kaca. Dan di belakang kaca itu gua ada 8 bottom drain. Oh, pantesan. Gua ada 8, jadi gua nggak ada dead spot. Gua sebenarnya waktu itu gua bisa punya 3 bottom drain. Gua pakai 8 inci aja 3 biji selesai. Iya. Tapi gua pecah jadi 8 biji. Jadi pas air arus nembak ke kaca, kotoran kan Iya, otomatis kayak overflow. begini kan, ketarik ke belakang. Iya. Di belakang itu ada 8 bottom drain. Jadi mau kemanapun lari, Tetap masuk sana. pasti nanti maksudnya kalau ke sana gitu. Jadi tekniknya kayak punya wave maker, tapi arus yang lu pecah berapa biji? Iya, karena lu kan mungkin nih kalau gue jadi lu untuk menyiasatinya gue umpetin pompa nih 3 nih, gue gantung nempel. Jadi kan pompa kan begini bang, misalnya nih pompa bang, ini suctionnya di bawah, Iya. lu beginiin, Iya. nempel terus tinggal pakai elbow. Iya, ke atas. Nah terus kan lu pakai dekorasi, kan bisa lu umpetin di situ. Ya, tutup di sana lah ya. Tetap di sana, nah kelihatan. Nah jadi dengan lu ada pompa di sini, lu ada polyser lu itu berfungsi sebagai kayak wave maker jatuhnya. Oh, oke. Jadi nggak sekedar ngebersihin, tapi gunanya Tendang juga. tendang. Itu pengalaman gua.
Nah, sisanya kalau nggak ya lu mungkin terlalu banyak equipment, gua nggak tahu. Karena button inlet kotoran itu dan arus itu harus klop, kalau nggak percuma. Iya. Kalau nggak ketemu di sini bersih, di sini kotor. Dead spot lah ya. Dead spot. Oke. Berarti kurang lebih gue udah tahu harus dibantu dua sisi. Nanti gue coba figure out the math kayak where should I put the pump. Tapi kurang lebih gue udah paham. Jadi kalau bisa lu suggest buat main atas bawah. Betul. Gitu ya. Bebas lu mau nembak bawah atau apa, itu up to you. Lu mana yang lebih convenience. Cuma kalau gua ngelihat settingan dengan pasir, dengan ini dan ikan predator, kalau lu tanya gua, bawah biarin jadi public nitrifikasi, fokus lu emang untuk nitrifikasi, atas khusus polisher doang. Polisher aja. Nah, nanti berjalannya waktu nih Bang, lu akan tahu tuh, lu pasti nanti akan ada penyesuaian. Penyesuaiannya gimana? Oh di sini bersih, di sini dead spot. Nah mungkin arah arusnya gue geser sedikit ke sini, agak belokin ke kanan, jadi atau pompanya gue geser ke sini sampai akhirnya dapat penempatan lah. Penempatan. Tapi kalau misalnya some filter kan udah mati Bang. Iya. Lu mau pakai wave maker hancur itu di bawah. Soalnya kita masih mikirnya ada substratnya ya buat bikin rapi dan yang natural lah ya. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir buat Bang Gio sendiri dan ada Bang Fajar di sini. Nah, cara apa sih yang sebenarnya bakal mau dipakai di sini? Karena ini posisi kan AC 24 jam nih. Iya. Di sini non-stop. Nah, kira-kira cara itu apa yang mau kita gunakan di sini? Cara buat konteng ya? Buat konteng kan konteng Barca bisa, Maru bisa, Pleuro juga bisa. Kalau kita campur gimana? Campur pasti bergerak ya? Mungkin yang Pleuro sama Maru bisa. Tapi kalau Barca, jadi kalau Barca harus Barca sendiri. Nah, menurut lu gimana bro? Kalau gua sih Maru. Maru. Nah, Marunya berapa ekor? Maru bisa nggak digabung ke 5 ekor, 3 ekor, berantem ya? Mungkin kalau dari kecil bisa. Tapi kalau udah biasanya ambil dari kiper kan pasti udah dilatih mental dan lain-lain, pasti lebih galak. Kalau Pleuro sih sebenarnya aman, Pleuro itu dikombinasi 5-7 itu aman. Oke, jadi malah antara Maru atau Pleuro itu bisa berapa gedenya? Maksimum 40-50 cm. Masih bisa lah. Ya masih oke lah ya. Jadi mungkin tipikal Cana paling tipikal dua jenis lah ya. Kalau Barca berarti Barca doang berarti. Tapi Barca nggak berantem ya? Mesti berantem kan? Cuma kalau Barca nanti nggak Indonesia. Oh iya, kurang Indo ya. Oke. Masih ada bule. India. Joget ya. Sana 3 ekor nggak bisa Maru gitu Bang. Kalau mungkin tempatnya gede sebenarnya bisa, tergantung nanti size berapa. Tempatnya kecil sih kalau kayak Bang Gio bisa Lupa tempatnya di mana. Oke, berarti kalau bisa ngomong arwana, sekarang ngomong terakhir adalah identik ikan tipikal terakhir ya. Kalau menurut lu nih, Bang Gio nih, pasnya kalau arwana berapa biji? Nah, caranya dari Bang Fajar berapa biji? Sekarang ini kan 3 meter. Iya. 3 meter sebenarnya arwana 3 biji, nanti kalau udah gede udah pusing sih ya. Cuma mungkin kalau kita ngomong sampai ukuran 30-40, 5 ekor masih enak ya. Kita ngomong 30-an 40 cm masih enak. Cana juga 34, Cana 3, arwana 5 masih enak. Cana 3, arwana 5 masih enak. Nah, masukinnya dari size berapa bro? Saran gua masukinnya dari size 25-30. Oh, malah yang nggak terlalu besar. Jangan. Lu progres bagus ya, jual ganti kecil lagi. Gitu. Masuk kan? Dari 20 sampai 30 30 lah kita 5 unit. Ya, arwana 5, Cana mungkin 3 ya. Botia sekuatnya. Botia mungkin 3-5 ekor juga. 3 lah. Dia tuh galak nggak sih maksudnya? Botia itu konteng dia apa? Antara dia tuh ngikut ya, satu gerak kemana ngikut gitu. Dia hitam merah itu kan? Kuning ya, hitam kuning. Hitam kuning. Ya. Oke, jadi kalau itu paling 5 berarti ya? 3 lah. 3 juga. Minimal cukup 3. tapi dia buat 6. Cukup. Oke. Dia kemana satu kemana? Cukup.
Indonesia tuh Pleco tuh dari Indo apa dari Brazil semua sih? Kalau Pleco aslinya sih dari luar ya. Cuma bisa dibilang juga udah ikan lokal ya. Karena di sini. Iya, udah. Oke, jadi kurang lebih Pleco masih oke lah. arwana, cana, Dutch. Dutch Nggak usah. gua rasa keramaian nanti Jadi arwana aja. sama Cana. Sama Cana. Nanti lu lihat, soalnya gini bang, Dutch ini ukurannya gedenya lama banget. Oh. Kalau lu beli kegedean dari awal, kasihan ikan lu yang lain. Enggak Beli lah. kekecilan dia bakal ketinggalan. Jadi menurut gua, ya lu coba dulu. Kita coba dulu nih. Terima nanti. kalau lu rasa udah oke ya udah, kalau kurang ya ini. Karena itu udah jatuhnya udah 11 ekor, itu udah banyak loh. Oke, nah ini sebelum gua ini kan gua taunya di laut itu kan sangat susah introduce ikan satu-satu. Kalau kita introduce laut kan besar ke kecil ke kecil ke kecil, biar dia nggak berantem tuh karena skala begitu. Menurut lu kalau misalnya beli arwana tuh langsung sekaligus isi apa hunting isi? Harus sekaligus bareng, Oh, bareng sama. masuknya. Nah kalau Cana gua nggak tahu, jujur gua nggak tahu. bareng sama juga. Bareng, jangan sampai dia jadi raja ini. Masuknya bareng udah. Malahan orang-orang itu yang gua tahu ya, gua pernah dengar kalau itu ikan yang dikeluarin dulu, pindahin tank dulu, dikosongin, ganti dekor dulu biar berubah, baru habis itu Dimasukin masukin lagi bareng. biar dia bingung. Bingung, jadi itu tempat baru. Jadi Jadi nggak- diubah dekor, diubah batu, diubah kayu gitu. Jadi dia nggak tahu rumahnya di mana lah. Iya, dia pindahin dulu tas berapa lama gitu habis itu masuk. Ya mungkin kayak gitu. Sementara sih yang gua bisa tanya kan ada cukup banyak dan ini mungkin juga waktunya juga kita sangat terbatas di sini. Mungkin ada apa lagi yang mau dipertanyakan dari Bro Vincent ke Bang Gio yang mungkin akan lama tidak kita jumpa lagi? Masih belum ada. Masih belum ada. Oke, nah dari gue sih mungkin sementara sih pertanyaan yang gue punya udah kurang lebih gue udah dapet. Nah input yang atas bawah ini menurut gue baru. Nanti gue akan coba aplikasiin. Nanti kalau udah mulai gue tanya-tanya di WA ya Bang. Nah ada yang lain mungkin mau ditambahin Bang buat kita atau ke depannya seperti apa? Mungkin ya tambah-tambah kadaka dikit biar agak ijo-ijo. Iya ada hijau-hijau. Soalnya ya itu yang gue bilang, pemain atau penghobi predator udah mulai jenuh dengan tank polos. Oh, jadi tetap harus ada simbol aquascape di dalam Dikit-dikit sana. lah, nggak usah banyak, dikit-dikit. Soalnya kan Cana nggak ganggu tanaman, arwana nggak ganggu tanaman, Botia nggak ganggu tanaman. Oke. Jadi buat kalian yang nggak tahu sebenarnya juga banyak banget tipikal ikan yang sebenarnya predator juga nggak cocok ke tanaman dan ada juga yang cocok. Jadi kalian harus belajar lebih lagi untuk mengetahui mana tipikal ikan yang cocok dan enggak. Tapi kita akan coba di sini untuk bikin tank mininya Bang Giovanni. Kali aja kita sukses juga di sini. Versi Indonesia. Nah nanti mungkin ke depannya kita akan update lagi ke kalian proses-proses yang kita bikin bersama tim Java yang lain. Siap. Itu aja. Terima kasih banyak telah menonton video kita. Thank you. Take care. Bye.